Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-10 dengan tema energi dan subtema pengertian energi dan manfaatnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian energi itu apa? Baik, Ibu akan beritahu ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja. Nah, teman-teman, ini adalah pengertian energi. Energi sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Kita bisa lihat ya teman-teman ya, manfaat energi yang pertama, sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemudian kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Kemudian salah satu energi yang sering digunakan adalah energi bumi dan juga listrik. Nah, ini adalah manfaat energi sendiri ya teman-teman ya. Baik, untuk energi sendiri itu juga memiliki banyak fungsi. Nah, dalam kehidupan manusia sehari-hari, fungsi energi bagi kehidupan yang pertama adalah mengeringkan pakaian. Nah, ini adalah salah satu fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya untuk menghangatkan ruangan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk fungsi energi bagi kehidupan manusia. Baik, kita lihat berikutnya yaitu macam-macam sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman bahwa energi biomasa itu banyak sekali ya. Nah, teman-teman ada yang tahu energi biomasa itu apa saja? Ya, benar. Cangkang sawit. Cangkang sawit dijadikan sebagai bahan pengeras jalan. Nah, ini guna menggantikan aspal. Nah, ini adalah salah satu contoh cangkang sawit yang dijadikan sebagai bahan pengeras jalan. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, macam-macam sumber energi sendiri yang terbarukan yaitu terdapat sekam padi. Nah, ini sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Sekam padi sendiri yang pertama sebagai pupuk organik. Nah, ini yang biasanya untuk para ibu-ibu atau petani yang butuh dengan yang namanya pupuk organik. Kemudian di sini ada untuk bahan bakar, kemudian pembangkit listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi matahari itu juga banyak sekali manfaatnya, yaitu panel surya matahari dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian PLTS. Nah, ini adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, ini adalah macam-macam sumber energi matahari. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi angin juga ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kincir angin sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Nah, ini adalah salah satu contoh kincir angin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita akan masih sama macam-macam sumber energi yang terbarukan. Ada apa saja? Ya, ada panas bumi. Panas bumi yang biasa disebut dengan PLTP, singkatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Baik, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa ada air. Air sendiri yaitu PLTA. PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini ya teman-teman ya, air. Kemudian tidak hanya itu saja bahwa juga terdapat gas alam. Nah, teman-teman tahu gas alam itu apa? Ya, terdapat PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, ini manfaat dari gas alam sendiri ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa di sini terdapat energi biogas. Nah, teman-teman ada yang tahu energi biogas itu apa? Ya, dari kotoran hewan, yaitu bernama gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Contoh kotoran sapi. Masya Allah ya, ternyata kotoran sapi itu sangat bermanfaat juga ya teman-teman ya, untuk energi listrik. Nah, seperti itu ya. Baik, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa tadi kita sudah membahas macam-macam sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam sumber energi tak terbarukan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa energi tak terbarukan yaitu minyak bumi, cairan kental berwarna coklat, pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area kerak bumi, bahkan bakar kendaraan, kemudian bahan baku industri, kemudian bahan baku untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Nah, ini adalah macam-macam sumber energi tak terbarukan, yaitu minyak bumi. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, macam sumber energi tak terbarukan yaitu terdapat batu bara. Batu bara sendiri yaitu batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Nah, seperti itu ya teman-teman, mengenai macam-macam sumber energi tak terbarukan. Baik, kita bisa lihat di sini bahwa pembangkit listrik tenaga angin atau disebut dengan SLTB, singkatan dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Nah, ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangkit listrik tenaga angin yang terbesar di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan. Nah, teman-teman ada yang tahu? Baik, Ibu akan beritahu ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Riam Kanan, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga udara. Nah, ini PLTU atau PLN Persero Kalimantan Barat. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU pertama di Kalimantan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa kita akan beranjak ke tugas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ibu akan menjelaskan untuk tugas kali ini, yaitu teman-teman membuat satu kincir angin
boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan koran, boleh menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian tugas kedua adalah teman-teman membuat catatan. Pastikan catatan teman-teman itu mudah dibaca dan dipahami. Nanti teman-teman tulis nama, kemudian kelas, kemudian sentral sosial budaya pekan ke-10. Kemudian teman-teman tulis fungsi energi dalam kehidupan manusia. Kemudian tuliskan pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU pertama di Kalimantan. Nah, ini tugasnya ya teman-teman ya untuk pekan ke-10. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman semua. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.